Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam untuk kita semua, salam sejahtera, eh, sahabat MPSI. Selamat datang di podcast MPSI, Ruang Dialog untuk membicarakan berbagai persoalan strategis masyarakat dan pembangunan di Indonesia, khususnya di Papua. Tapi minta tolong host direkam dulu ya sama eh, jangan lupa direkam, Mas Agung. Oke, sudah. Siap, terima kasih. Di- Ya, memang Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, budaya yang begitu banyak, hampir setengah dari budaya dan bahasa di Indonesia itu ada di Papua, hampir 300 menurut Pusat Bahasa. Dan serta generasi muda yang memiliki potensi sangat besar, namun di sisi lain pembangunan Papua juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan pembangunan, kemudian persoalan sumber daya manusianya, akses pendidikan dan kesehatan yang sulit untuk daerah-daerah tertentu, hingga bagaimana memastikan masyarakat adat dan generasi muda benar-benar menjadi bagian penting dari proses pembangunan itu sendiri. Nah, malam ini kita kedatangan tamu dari Jayapura, ya salah satu tokoh eh, tokoh adat da Tambi dari Papua, Bung Pascal Marcel Naruto. Salam kenal, Bung. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bung. Panggilannya Bung Marcel apa Bung Pascal ini? Panggilannya ya bisa dua-dua sih, Mas. Eh, tapi lebih lebih dipanggilnya tuh lebih banyaknya Pascal, Mas Pascal. Pascal. Siap, Bung Pascal. Nah, untuk pertama ini kita mungkin perkenalan juga ya. Tadi udah Bung Pascal. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit saja. Siapa sih Bung Pascal Marcel Naruto dan aktivitasnya sebagai tokoh pemuda eh, Tabi Papua itu seperti apa? Mungkin singkat saja Bung Pascal. Mas, sorry, koneksinya tadinya agak putus-putus, jadi unstable. Jadi saya tidak dapat pertanyaannya secara keseluruhan. Boleh Oh, diulang, Mas? siap, siap. Ya, yang pertama perkenalan, bisa memperkenalkan diri dulu sedikit saja. Siapa Bung Pascal Marcel Naruto dan aktivitasnya apa saja saat ini? Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan sama MPSI yang sudah mengundang saya untuk sharing informasi dengan teman-teman di MPSI untuk kita diskusi ringan tentang Papua ini. Ini luar biasa kesempatan yang sangat-sangat terhormat bagi saya. Em, Kesempatan ini saya juga mau perkenalkan diri. Eh, Bagaimana sudah nama saya ya Pascal Marcel Noroto. Saya berasal dari Jayapura, jadi anak asli Jayapura. Saya mantan Ketua Pemuda Adat Tabi. Em, Keterlibatan di organisasi lebih banyaknya di eh, pemuda adat, Hmm, aktivis pemuda adat. Kemudian untuk saat ini em, pekerjaan sehari-hari sebagai anggota KPU Provinsi Papua. siap, siap. Nah, yang kedua, Bung, sebagai tokoh adat tadi ya, sebagai tokoh adat pemuda Tabi Papua, bagaimana Anda melihat kondisi Papua hari ini dari sudut pandang tokoh Ya, pemuda Tabi? memang situasi Papua hari ini kan eh, ada plus minusnya ya, Mas. Eh, Melihat dari perkembangan mulai dari penetapan daerah otonomi baru dengan peluang-peluang yang ada, baik sekarang dulunya itu satu provinsi kemudian sudah dipecahkan menjadi 7 provinsi sekarang di Papua ini kalau tidak salah. Eh, Potensinya sangat besar untuk kita kejar kemajuan. Namun ini di bagian ini ya perlu kita eh,
membuka diri untuk bersama-sama duduk dengan pemerintah untuk melihat kebijakan-kebijakan yang bisa lebih pro masyarakat dalam hal pembangunan ya. Tapi secara general hari ini memang pembangunannya cukup drastis ya. Melihat dari 10 tahun belakangan ini pembangunan khususnya di Papua, Provinsi Papua sudah eh, maju. Harapan ke depannya terus dilibatkan supaya kemajuan ini bisa eh, juga bermanfaat bagi masyarakat. Siap, siap. Semoga ya kita doakan saja. Nah, Ya, kita melihat tadi berbicara tentang pembangunan Papua hari ini. Kemudian menurut eh, Bung Pascal, apa kira-kira persoalan yang paling mendasar yang harus segera diselesaikan di Papua? ya, baik. Pembangunan yang sebenarnya menurut saya itu pembangunan itu selama tidak menyentuh dan memberi manfaat kepada masyarakat itu belum bisa diukur gitu Mas. Jadi selama ini kita membangun tapi selama pembangunan itu tidak dirasakan dan penerima manfaatnya tidak puas, berarti kita perlu evaluasi, kita perlu mencari solusi atau mencari approach yang baru dalam hal kita mau terapkan pembangunan. Pembangunan selama ini sudah jalan di Papua ini, tapi eh, begitu-begitu saja kita lihat. Eh, dari masa Otsus ini kan peluangnya besar sekali, tapi ketika kita mau menilai kembali, mungkin bisa kita eh, lihat itu perkembangannya, mulai awalnya mulai banyak perkembangan, kemudian mulai pelan-pelan berkembang begitu. Jadi saya pikir ya kita perlu melibatkan seluruh pihak stakeholder dalam hal untuk mendukung pembangunan ini. Siap, adanya dukungan dari seluruh stakeholder ya. Kemudian perlu dilihat lagi pendekatan, pendekatan Benar, benar. eh, ya pendekatan apa yang perlu dibutuhkan. Nah, melihat pendekatan ini, Bung, eh, apa sih kalau menurut Bung ini, apa sih yang sering salah dipahami masyarakat di luar Papua ya tentang kondisi dan persoalan pembangunan Papua ini? Kira-kira kalau dari dalam Papua sendiri melihat orang kita yang dari luar Papua ini apa kira-kira yang salah yang kita lihat? Ini Mungkin menurut sudut ya. pandang Bung Pascal. Jadi mungkin menurut saya ini pemberitaannya terhadap Papua juga ini perlu kita berhati-hati dalam hal kita melihat pemberitaan. Kalau seandainya kita bicara soal pembangunan, berita pembangunan itu perlu kita elaborasi bagian mana, sektor mana yang kita membangun. Kemudian berita-berita yang lain karena kita mispersepsi ini. Teman-teman Hmm, kita di luar kan lebih banyak mengakses berita. Hari ini kan kita akses berita itu kan bebas, toh, Mas. Kita mau dapat berita yang apa saja kita lihat saja di TikTok, di semua platform bisa ada. Jadi disitulah yang kita lihat. Karena saya perhatikan juga pembangunan di kita ini kurang di expose ya, kurang hmm, diberitakan sehingga bagian-bagian yang kita mendapat perhatian pembangunan di situ kurang dibanding dari berita-berita yang lain lah yang lebih menarik di luar situ ya. Sehingga kalau teman-teman di luar itu melihat Papua, Papua ini kurang dibangun atau Papua itu begini-begini ya, perlu kita kembali lagi karena di saat kita menyajikan berita untuk teman-teman di luar Papua misalnya, itu yang mungkin ke depannya itu perlu dikoreksi begitu. Supaya sektor-sektor pembangunan apa yang kita terima di Papua ini bisa diberitakan juga dengan sesungguhnya apa adanya kepada teman-teman di luar. Tiap satu catatan tadi kurangnya ekspos yang tepat dan banyaknya disinformasi mungkin Bung ya. Ya, 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 disinformasi terkait berita-berita apakah itu benar atau salah tanpa eh, di cross check terlebih dahulu gitu ya. Bung. Mungkin dari Mungkin sumbernya ya Mas ya, lebih kepada ya sumber. betul, Karena betul, betul.
ketika kita melihat di hari ini di medsos, semua orang bisa memberitakan apa saja yang mungkin uh, mereka bisa akses dan mereka melihat. Sehingga yang sebenarnya berita yang diberitakan oleh pihak-pihak yang memang otentik itu sangat kurang karena ketika sudah diberitakan, ditambahkan ini dan itu, akhirnya berita yang orang lain dengar itu lain lagi ceritanya. Dari si A ke B, wah pindah-pindah ya. Ya betul. Ya, mungkin ini kita ke bagaimana tantangan pembangunan di Papua itu sendiri ya, Bung. Apa saja tantangan terbesar menurut Bung ini untuk pembangunan Papua saat ini? Kalau saya terjun saat penelitian itu kan salah Hmm. satu contoh misalkan pembangunan di Papua Selatan misalkan atau di Papua Selatan saya datang ke sebuah di kampung. Kemudian ada sekolahnya, tapi sekolah tidak bisa digunakan. Itu berkaitan dengan hak ulayat lagi gitu. Jadi pemalangan dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh saja bahwa real pendidikan tidak bisa berjalan ketika harus dihadapkan dengan masalah-masalah tanah ulayat yang sudah dibangun. Jadi itu salah satu contoh. Mungkin ada contoh-contoh yang lain yang Bung Pascal misal bisa sampaikan apa saja sih tantangan terbesar di pembangunan Papua saat ini. Ya kalau kita lihat Papua ini kan eh, keterkaitan dengan adat itu sangat kuat ya, Mas, sangat kental sekali. Eh, Sebagaimana kita sudah tahu, Papua itu dibagi dalam 7 wilayah adat, jelas. Itu sudah menggambarkan cara hidup masyarakat. Eh, Akhir-akhir ini persoalan hak wilayah ini menjadi penting. Dulu kan tidak tidak itu dulu bukan soal. Hmm. Akhir-akhir ini dengan kemajuan dan pemanfaat lahan misalnya. Kemudian hak wilayah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya mungkin di sini saya lihat ini perlu sosialisasi yang langsung kepada orang-orang yang tepat ya Mas. Karena ketika kita bicara hak wilayah, klaim atas klaim ini sudah hal yang sebenarnya normal, normal tapi salah juga karena eh, ketika kita bicara hak wilayah itu kepada siapa kita bicara, pemilik Hmm. lahan misalnya, yang benar-benar itu pemilik lahan. Ya Hmm. pemilik hak wilayah suatu teritori yang kita mau masuk, misalnya pendidikan. Karena hal-hal pembangunan kan kita tidak hanya fokus kepada fisik ya di sini. Hmm. Mungkin pendidikan, kesehatan, lain-lain yang kita bicara itu service yang harus kita berikan kepada masyarakat. Tapi ketika berhadapan dengan hak wilayah, dengan hak-hak adat, disinilah sebenarnya itu peran lembaga-lembaga lain yang sebenarnya harus mengisi slot-slot ini sehingga komunikasi mediasi antara yang punya tanah dengan pemerintah, pembangunan. Sebenarnya bukan semua program itu ditolak menurut saya. Semua itu welcome asalkan dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik kepada orang yang tepat. Nah, kalau kita salah Iya, bicara iya. sama orang yang sebenarnya salah, ujung-ujung nanti salah. Nah, selama ini yang saya perhatikan di kita di Papua ini, klaim atas klaim soal tanah ini, yang nanti bilang, oh Hmm. ini Hmm. eh, saya punya, ini juga saya punya, ini akhirnya terlalu banyak orang. Akhirnya satu palang sini, satu bilang tidak, satu ya mungkin ke depan itu untuk mendukung program-program ke depan itu Iya. perlu kita mencari tahu dan kita berbicara kepada orang-orang yang tepat terkait dengan hak wilayah ini. Saya pikir untuk pembangunan, karena contoh nih, Mas, di Papua ini banyak sekali orang yang dengan sukarela memberikan hak wilayahnya mereka untuk sesuatu yang untuk kebaikan. Banyak Nah, orang. betul. Itu yang harus diekspos sebenarnya, Bung ya. Maksudnya Ya, eh, orang kan orang di media itu kan hanya melihat yang negatif saja gitu. Tanpa ya, melihat yang positif. Yang positif itu yang merelakan atau mewakafkan tanah wilayahnya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi catatan kita ya. Jadi satu tadi yaitu adanya komunikasi yang tepat dan dengan orang yang tepat juga. betul, betul, betul.
Itu. Jadi contoh ya, di tempat saya orang itu Hmm. dengan sukarela memberikan dia punya tanah untuk kalau misalnya sekolah. Ini mau Hmm. bangun sekolah ini tapi tidak ada tempat. Ya sudah. Untuk masa depan anak-anak di kampung ini saya kasih sekian ini. Tanpa ada mahar, tanpa dibeli, tanpa apa, tapi ini kontribusi yang dikasih. Begitu. Hmm. Siap, siap, siap. Jadi saya pikir kita melibatkan orang-orang yang tepat dengan approach yang eh, Yang bisa melibatkan orang-orang iya, ya baik. begitu supaya kita duduk berbicara untuk mencari jalan tengah yang lebih baik. Ya, Begitu siap. untuk itu. Siap, Bung. Nah, berbicara memang tantangan nih, salah satu tantangan yang saya temukan adalah jarak. Jarak itu berbicara tentang konektivitas. Konektivitas akses ya, akses. Misal dari distrik ke distrik A ke distrik B misalkan. Nah, ini jaraknya cukup jauh. Tentu menggunakan transportasi juga darat yang sangat menantang. Nah, Ya, menurut Bung, bagaimana eh, persoalan di Papua ini? Apakah hanya di salah satu faktor yang membatasi atau eh, hambatan pembangunan di Papua ini adalah konektivitas itu, kurangnya aksesnya, konektivitasnya misalnya. ya. Jadi Misal dari Merauke harus ke Jayapura ya mau nggak mau harus naik pesawat misalkan. nah, Tidak ada alternatif lain misal. Atau ke ya, pegunungan atau seperti apa Bung melihatnya? ya. Jadi Papua ini luas, luas wilayahnya terlalu luas. Masing-masing daerah dengan ciri khasnya masing-masing, termasuk letak geografisnya, topografinya seperti itu. Sehingga konektivitas ini hal. Ya, kalau mau kita bilang tantangan dalam pembangunan ke depan, ya iya. Tapi mau Hmm, tidak mau, tetap akan dibangun ke arah situ. Dalam iya, arti iya. kita terus mengejar konektivitas. Memang hari ini kita kalau jangan jauh-jauh di Jayapura saja masih ada bagian-bagian yang belum terhubung. Hmm, Harus pakai transportasi laut untuk eh, datang dan ke daerah distrik karena kalau musim cuacanya lagi bagus mereka bisa datang. Kalau tidak ya mereka harus tunggu dulu begitu. Karena iya, jalan daratnya tidak sampai. Nah, ini memang kendala salah satu kendala dalam pembangunan ya karena kita mau membangun semua itu kan butuh akses yang baik sehingga pembangunan itu bisa di reach out ke kampung-kampung karena kita di sini ini kotanya cuma sekian tapi kampung yang mengelilingi kota ini banyak ada yang terpencil ada kalau Papua secara keseluruhan memang kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang memang sangat-sangat jauh yang perlu kita terbang dengan pesawat mendarat gitu. Itu iya, pun pesawat kecil ya siap. tergantung cuaca jadi memang itu kalau itu faktor paling utama dalam hal kita lihat pembangunan Papua ke depan dan tantangannya karena geografis di Papua ini kan tidak rata, tidak mudah ini toh ditempuh dalam waktu. Misalnya jalan ke Wamena dari Jayapura juga itu masih ditempuh dalam seminggu. Tapi kalau misalnya seminggu 2 minggu, tapi kalau seandainya cuaca kurang bagus atau ya pasti hambatan bisa sampai lebih daripada waktu yang diharapkan barang-barang bisa sampai sana, toh Mas. Siap, siap, siap. Siap, Bung. Mungkin ini kita berlanjut ke ranah masyarakat adat dan pembangunannya. Ya, Kira-kira bagaimana sih seharusnya pembangunan itu memperhatikan hak-hak masyarakat adat misalkan, atau ya, eh, hak-hak apakah hak-hak pendidikannya, akses untuk pekerjaannya gitu di ya, wilayah-wilayah seperti eh, sekarang kita lihat seperti contohnya program-program nasional misalkan ada apa namanya ada keterlibatan masyarakat lokal contoh misal. Nah, ya. Bung Bung Pascal sebagai tokoh adat eh, pemuda adat itu bagaimana melihat seharusnya bagaimana memperhatikan hak-hak masyarakat adat itu sendiri dalam hal pembangunan, Bung? Ya.
Kalau di Papua ini kan kita sama-sama tahu bahwa ada MRP ya, Majelis Rakyat Papua itu yang sudah diakui dan diamanahkan oleh undang-undang untuk mengambil ranah itu, sehingga harapan besar itu bisa lebih memperhatikan hal-hal ini. Nah, masyarakat adat ini bagian penting di Papua ini. Kalau kita mau bilang masyarakat itu semua adat itu, tidak ada yang bilang apa. Karena kalau di kota ini sedikit. Semua mau 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 tinggal di kota juga kembali ke adat. Mau tidak mau dia tetap bagian dari lingkaran adat itu. Sehingga eh, lebih berorientasi ke adat. Kita melibatkan. Jadi di Papua ini kalau kita pelajari ya Mas, ini sudah ada struktur-struktur adat itu sejak zaman dahulu itu. Sampai hari Hmm, ini tiap kampung punya ondoafi, kepala suku. Ah, ini suatu instrumen yang kalau benar-benar dimanfaatkan bisa lebih banyak memberikan nilai plus atau mengkontribusi terhadap tujuan yang baik. hmm, Karena ah, yang saya perhatikan selama ini opposite. Dia bekerjanya salah ini. Ada dewan-dewan adat lah di atas dan kita bilang yang mewakili ya. Tapi struktur adat itu dari dulu itu memang sudah di Papua ini turun temurun itu sudah ada caranya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Itu hmm, biasanya contoh kalau dia kepala suku atau Ndoafi itu dari keluarga tertua, dari aliran darahnya itu anak tertua itu menjabat dan semuanya ke bawah. Sehingga itu hmm, selalu begitu. Nah, ketika perkembangan ada ini dibentuklah dewan-dewan lah ini itu. Orang-orang yang sama sekali tidak ada sangkut paut dengan orang-orang di dalam strata adat ini, tatanan adat ini. Yang hmm, kemudian mengatur cara bagaimana adat ini harus berjalan. Itu salah di Papua itu salah, itu sudah salah. Di Papua ini para adat itu nomor satu. hmm, Kita bicara Ondo Wafi, perintahkan kepala-kepala suku atau kepala-kepala suku rapat untuk menentukan arahnya pembangunan ke arah mana sesuai dengan strata di kampung. Itu yang jelas. Tapi ketika kita ada dewan-dewan adat atau lembaga-lembaga yang kemudian mengatur cara masyarakat harus bagaimana, itu yang bikin kacau sebenarnya, Mas. Sehingga sekarang kita mau bilang masyarakat di kampung Ondo saja diatur sama, misalnya contoh di kampung-kampung kita di Jayapura ya di pantai. Ondo Afi atau kepala suku diatur oleh aturan yang dewan buat. Padahal ini siapa ini yang punya masyarakat? Siapa yang punya aturan adatnya? Ya itu mereka-mereka ini, ondo-ondo ini. Dan itu sudah turun-temurun. Jadi siap, siap. menurut saya Mas, mungkin selama ini nih salah 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 approach-nya kita ini salah dalam Hmm, cara kita melibatkan benar-benar masyarakat adat itu. Kita jangan menggunakan, kalau saya lihat pola-pola sekarang ini Ondo Afi itu cuma untuk tanda tangan saja. Apa-apa sudah kita tanda tangan, kita duduk tunggu. Kalau datang kita terima, kalau tidak. Dan banyak hal, banyak yang kecewa Mas. Waktu saya di posisi sebagai ketua itu kan banyak yang dilibatkan, tapi hanya untuk tanda tangan, untuk duduk dengar-dengar. Oh ada wacana program ini, tapi sama sekali tidak ada. Karena diturunkan, dimainkan di mana, terus dikasih ke siapa. hmm, Itu yang harapan besar saya ke depan itu kita Papua ini kalau mau dibangun benar-benar mau dibangun masyarakat adat itu perlu kita pelajari adat di Papua itu seperti apa hmm, sehingga kita bicara kepada orang-orang yang tepat yang punya kapasitas untuk mengatur barisannya untuk menyiapkan masyarakatnya untuk menerima dan melaksanakan pembangunan itu oh, siap, siap. ya. Berarti jika pertanyaannya adalah apakah masyarakat adat selama ini sudah cukup dilibatkan dalam proses pembangunan dalam sebuah keputusan untuk pembangunan, berarti kan lewat kayak LMA misalnya, kemudian apa tadi Bung bilang Hmm. R masyarakat adat itu. Ya. Jadi saya lihat LMA ini nih, saya tidak tahu ini yayasan atau lembaga apa ini.
Kalau saya lihat betul. keterwakilan mereka di dalam sistem garis eh, apa ya, apa namanya ya, kebijakan dan lain-lain. Ini mereka ini mengapain? Dong bikin apa? LMA ini. Dong sebagai eh, bagian yang di tengah-tengah untuk apa namanya ini? Kalau saya pikir eh, lebih baik kita langsung turun kepada rakyat di bawah, melibatkan kepala-kepala suku untuk kita jelaskan bahwa hari ini pembangunan datang mau masuk di kampung ini. Bapak siap Hmm, atau tidak? Kalau sama-sama kita bicara LMA ini saya lihat perhatikan memang bagus sebenarnya, tapi kan memperpanjang urusan, tapi iya. terasa selesai juga urusannya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Ya, saya kemarin Ya, diskusi mungkin juga mungkin sama iya, karena salah karena satu. begini Mas, kalau di Papua ini kan orang bilang bahwa Ondo Afi itu istilahnya di sini kan kayak dibilang itu darah biru toh. Mereka itu Hmm, keturunannya raja-raja lah begitu. ya, iya, iya. Mereka ini yang kampung suku dan kemudian kalau LMA ini bentukan siapa? Ini di luar dari tatanan adat yang mau kembali atur orang-orang yang memang sudah berabad-abad mengatur suku. Itu misi itu di situ. Ya mungkin karena Iya. kembangan atau hari ini harus ada organisasi atau lembaga yang mengisi slot kosong itu. Tapi mungkin bagian ini juga harus kita lihat supaya kita perbaiki sehingga masyarakat benar-benar di bawah itu karena kalau kita bicara pembangunan masyarakat adat itu semua orang ada di kampung. Siap, siap, betul. Kemarin Jadi juga kalau saya, kita begitu ya, ya, kemarin juga saya, ya, betul, betul. Saya juga kemarin diskusi sama salah satu LMA ya kan. Mereka bingung juga. Mereka hanya menggunakan apa namanya tugasnya secara administrasi begitu. iya. Dan harapannya mereka juga dikembalikan ke adat gitu, ke tokoh apa kepala suku. Iya. Saya pernah Jadi, ada satu kasus Thomas soal keterlibatan LMA ini ketika masuk kepada ini hak wilayah toh. Ketika hmm, masuk ke hak wilayah kita, eh, dia tentukan bagaimana cara saya harus mengurus wilayah itu. Oh, saya tidak mau lah. Saya bilang, Bapak siapa? Yang punya tempat saya kok Bapak yang sibuk. Begitu. hmm, hmm, hmm. Nah, jadi saya rasa bahwa orang jangan atur kita kalau kita yang punya tanah, biar kita atur sendiri sesuai dengan yang kita pikir itu baik dan benar untuk Hmm, kepentingan kita. Jangan jangan dorang pikir ah ini Bapak ambil ini, Bapak harus begini ya. Kasihan masyarakat di bawah tuh. iya, iya, iya. Padahal itu kita sama kita saja sendiri. Begitu. Siap, Ya. siap. Nah, lanjut Bung ke ranah pemuda. Hmm. eh Apakah pemuda Papua saat ini sudah mendapatkan ruang ya, ruang atau ruang yang cukup besar dalam pembangunan? Misalkan akses pendidikannya seperti apa? Kalau menurut Bung, eh, seperti apa Bung? Ya, kalau saya memang apresiasi hari ini untuk semua program pendidikan baik pusat, provinsi, kabupaten, kota. Hari ini dibanding 10 tahun yang lalu, saya alumni Bandung. Jadi jadi eh, di zaman saya itu kita tahulah siapa-siapa berangkat beasiswa begitu ceritanya. Hmm. Dapat beasiswa dari mana tuh? Atau kok dari mana begitu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Jadi beasiswa waktu itu tuh kan tong tong sendiri tuh tong baku tahu lah. Kok dapat beasiswa mana? Ah, ini saya dari provinsi. Oh, saya dari kementerian. Hari ini tuh ruangnya terbuka sehingga semua orang datang itu dengan begitu banyak begitu dengan macam-macam beasiswa yang datang, baik pusat, kementerian, provinsi, kabupaten, semua rame-rame kirim mahasiswa Papua. Jadi kalau soal pendidikan saya apresiasi bahwa kemajuannya memang sangat luar biasa untuk pemuda Hmm. ya, pemuda di Papua. Di kota-kota studi hari ini kita lihat itu saja, wah dulu kita itu baku tahu itu anak ini tinggal di mana, siapa ini. Sekarang kan tidak baku kenal kan terlalu banyak. Iya, iya. Di kota studi misalnya Bandung, Jakarta, Bali, kemudian di Manado, Jogja, Hmm.
dasar itu sudah masif sekali, ribuan ya. Dan itu belum terhitung luar negeri ya, Mas. Luar negeri Hmm. juga apresiasi kepada LPDP ya, dari Kementerian Keuangan yang sudah memberikan kesempatan beasiswa bagi anak asli Papua melalui program-program afirmasi misalnya. Sehingga sudah banyak sekali lulusan-lulusan dari luar ya 10 tahun belakangan ini sudah banyak yang lulus, banyak yang studi juga, Mas. Jadi di bidang pendidikan saya rasa sudah cukup maju di sektor itu. Kalau untuk di dalam internal, untuk domestik dalam misalnya pendidikan dasar, menengah dan lainnya saya pikir sudah cukup bagus. Tinggal ya kita perkuat dari ini apa? eh, Mungkin dari kehadiran guru-guru ya, karena di Hmm. daerah-daerah kota-kota memang kita no problem, tapi problem ketika kita lihat ke kampung-kampung itu, misalnya sekolah dasar, sekolah menengah itu masih sangat minim karena mungkin ya terkait dengan apa? Mungkin welfare-nya guru-guru atau mungkin terlalu terpencil ini lain-lain akses dan ya di situ yang mungkin masih sedikit sedikit perlu diatensi itu, Mas. Siap, siap, siap. Baik, Bung. Memang sekarang sudah terbuka ya untuk akses pendidikan, informasi beasiswa, ya kan? Tapi misal daerah-daerah tertentu saya masuk ke pedalaman di Papua itu memang tadi akses. Yang kedua ada internet yang kurang, tentu ini menjadi hambatan kurangnya akses informasi. Sedangkan dari pusat dari pemerintah daerah itu pasti lewat yang namanya internet gitu. Sedangkan di kampung-kampung ini akses internetnya sangat kurang gitu. Nah, ini juga menjadi catatan kita bagaimana solusinya. Apakah ini alumni-alumni LPDP ini harus turun ke kampung-kampung sosialisasi kan? Bagaimana menurut Bung kira-kira salah satu contoh ini? Jadi kalau kita kembali lagi kalau kita bicara adat toh dari tadi mulai dari perspektifnya melalui kita bilang membangun Papua ini ya. Anak kampung dari situ itu harus bertanggung jawab misalnya. Harus sih Hmm. tidak, cuma paling tidak kita melibatkan lagi anak-anak yang berasal dari situ. Jadi mereka kembali itu menjadi motivasi bagi adik-adik di kampung misalnya. Misalnya ada program-program pemerintahan yang bisa pemerintah yang bisa ya berupa dukungan untuk internet mungkin ya melalui adik-adik yang berasal dari situ. Jadi kita kembali lagi untuk membangun kampung-kampung kita melalui adik-adik yang sudah mendapatkan pendidikan dari luar, kemudian pengalaman itu kembali untuk menjadi motivasi ke adik-adiknya begitu. Siap, siap. Oke, baik, Bung. Kita sudah cukup berapa ya, berapa menit nih? Panjang ini diskusinya. Cuman nih, Ini kalau kita kita batasin cerita saja. ini kayaknya sampai Ah, pagi nih. sampai pagi. Mungkin dua tiga pertanyaan lagi ya. Ya, saya dari teman-teman kawan-kawan yang hadir mungkin ada pertanyaan satu saja. Mungkin ada pertanyaan ya sebelum dua pertanyaan dari saya. Mungkin Boleh, ada kawan-kawan silakan yang ingin bertanya. silakan teman-teman semua. Ya, terima kasih, Bung Pascal, Ya, Bang Anas. ini Bang Dir kita, Bu Oh, siap. Direktur MPSI, Terima Bung kasih. Pasca. Saya tukang cuci sepatunya Pak Anas, Bang Oh, Pascal. siap. Siap, siap. Terima kasih. Bang Pascal, saya ingin satu pertanyaan barangkali karena Bung Pascal ini salah satu apa pernah menjadi apa bagian dari adat terkait pelaksanaan politik mungkin pembangunan politik karena Bung Ya, Pascal ini salah satu penyelenggara. ya. Sejauh mana nih tingkat pemahaman masyarakat di sana terkait politik? Karena kan kalau kami kan mendengarnya kalau di sana itu ada kekhususan satu sisi ya, otonomi khusus. Terus ada kalau sering kita lihat di media itu apa sistem noken atau apa itu? Oh iya, Bisa iya. Betul. dijelaskan ke Betul. kami itu partisipasinya seperti apa? Barangkali itu aja, Bang Pascal. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Direktur. Ini soal pemahaman politik dan
keterlibatan masyarakat dalam pemilu demokrasi sudah cukup bagus dengan keterlibatan yang kita lihat dari persentase yang tahun-tahun sebelumnya dengan tahun yang kemarin. Harapan kami terus kita perkuat untuk membangun conscience masyarakat ini ke depan untuk terus terlibat secara langsung dalam demokrasi, khususnya dalam pemilihan. Kalau terkait dengan sistem noken, jadi di Papua ini ya sedikit ya sesuai saya jelaskan tadi soal masing-masing wilayah punya ciri khas masing-masing. Jadi 7 wilayah adat ini kami punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau kita mau kategorikan sistem noken ini itu lebih berlaku di daerah pegunungan, Pak Dir. Jadi sistem noken ini berlaku di daerah pegunungan. Kalau kami di provinsi dulunya ketika masih satu provinsi memang berlaku dan KPU juga berhadapan langsung dengan sistem itu. Tapi saat ini ketika sudah pemekaran ke masing-masing wilayah, kalau di Provinsi Papua ini sudah tidak lagi. Jadi Provinsi Papua ini menerapkan one man one vote yang mana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan undang-undang. Kalau di sini di Provinsi Papua ya sesuai dengan aturan. Eh, Persentase pemilihan keterlibatan masyarakat secara langsung eh, sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Hanya saja kita tetap mengajak, terutama pemilih pemula, adik-adik kita yang baru mau lulus, masuk ke dalam kategori pemilih nanti itu yang mau kita terus menjalankan edukasi kepada adik-adik supaya mereka dapat menggunakan hak mereka pada waktu yang akan datang di dalam tahapan eh, pemilihan gitu. Jadi kalau secara umum eh, Provinsi Papua sudah cukup bagus. Keterlibatan, pemahaman politiknya juga sudah cukup bagus. Terutama karena pemuda-pemuda yang hari ini aktif, mereka aktif hampir di lintas organisasi, lintas eh, apa ya, lembaga. Jadi pemahaman mereka cukup bagus. Hanya saja kita terus perkuat ke daerah-daerah yang terpencil, kita berikan edukasi, kita beri eh, penjelasan ke mereka supaya ya hak-hak mereka itu dipergunakan secara optimal dan sesuai pilihan masing-masing. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Bung Pascal. Terima kasih juga pertanyaannya Bung Dir, Bung Ya, Nur. Ya, karena ada perubahan di Papua sudah menggunakan sesuai dengan undang-undang dan sebenarnya sistem noken juga ada aturannya sendiri ya dan aturannya boleh. juga sendiri, Nah, aturannya juga sendiri. Ini tapi sebenarnya waktu jadi Mas, waktu di dalam internal kita di KPU juga itu sempat kita tanya saling teman-teman, oh ini bagaimana? Oh jadinya kita juga jelaskan bahwa oh, itu di bagian pegunungan itu sah sesuai dengan undang-undangnya dan apa nih kearifan lokal caranya mereka um, casting vote-nya ya. Kalau kita di pantai itu sudah lebih kepada one man one vote. Begitu. baik-baik. Ya, Bung, pertanyaan Hmm. eh, pertanyaan satu saja dari saya, dua. Yang pertama, satu kata apa? Satu kata yang menggambarkan Papua hari ini, Bung. Apa? Satu kata ya. Hmm. Hmm. Satu atau dua? Satu ya. Satu kata. Ya, Papua itu kalau saya mau gambarkan itu apa ya? Boleh pembangunan ya. Kita kita bilang Papua itu apa ya? Apa? Eh, ini kalau satu kata saja ini Mas, saya harus pikir dulu ini. Dua kata. Dua kata apa? Dua kata yang Ya, menggambarkan Papua saat ini. ya Papua itu kalau kalau dari peribahasa atau apa ini bilang ini surga kecil toh.
Papua ini. Oke. Surga kecil itu apapun yang kita bicarakan itu ada di sini. Mau sumber daya alam, mau apa-apa semua itu ada. Hmm. Jadi hanya membutuhkan bagaimana cara kita mau manage ini Hmm. dengan, dengan rangkaian dinamika yang ada, Mas. Kita lihat, kita perhatikan hari ini mau kita mau bawa pembangunan, mau tidak. Tapi kalau saya bilang Papua itu surga kecil. Siap, siap surga kecil ya, semuanya ada di Papua. Baik, Bung. Pertanyaan terakhir. Ya, Jika Bung diberi kesempatan berbicara pada seluruh pemuda Papua malam ini, apa pesan yang ingin Anda sampaikan untuk membangun Papua 10 tahun ke depan? saya selalu pikir bahwa pemuda Papua itu jangan pantang menyerah. Mau dimanapun kita tetap fight, kita tetap solid, kita tetap bekerja dan kita tetap maju untuk masa depan Papua dan masa depan Indonesia. Siap, siap, siap. Kita jangan itu lihat oh, teman kita di sini kita minder tidak. Itu justru jadi kekuatan kita ketika kita berbaur dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai bangsa Indonesia ini perlu berbaur, perlu belajar banyak sesama kita belajar. Kita belajar dari mereka, mereka belajar dari kita. Itu justru jadi kekuatan untuk kita maju bersama-sama. Jadi saya itu pantang menyerah, punya kesempatan untuk pendidikan, gas, sekolah. Punya kesempatan untuk bekerja dan berkarya, gas. Akses apa, gas semua. Kita kita mau maju, kita mau maju. Kita sudah tidak satu, saya tidak, jangan lihat ke belakang lah kita ini. Kita kalau mau maju, orang kalau mau maju kan lihat ke depan. Kalau lihat ke belakang itu mundur itu kita. Mundur. Ya, jadi saya kalau untuk generasi Papua sebagai ya tokoh pemuda harapan besar saya itu mari kita melihat masa depan kita ini seperti apa. Peluang yang ada mari kita ambil dan kita melanjutkan perjuangan kita karena perjuangan itu bagi saya itu tiada akhirnya itu. Jadi itu Siap, Bung. dibilang struggle never dies. Siap, siap. Luar biasa. Semoga eh, bermanfaat dan Bung Pascal selalu memberikan inspirasi untuk generasi muda Papua dan Ya, Indonesia secara umumnya. ya. Terima Bung, kasih. terima kasih pada Bung Pascal Marcel Naruto yang atas kehadirannya pada dialog yang sangat terbuka dan sungguh menginspirasi pada malam hari ini. Ya, Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. siap. Saya Anak Citra Akbar, Ya. peneliti MPSI, dan Anda telah menyaksikan podcast MPSI. Mari terus membangun Papua bukan hanya dengan membangun fisik, tapi juga dengan membangun manusianya, generasi mudanya, ya, membangun ruang partisipasi, menjaga budaya, karena kebudayaanlah kekayaan Papua yang sesungguhnya. Nah, demikian dari saya, Bung, untuk pertemuan pada malam hari ini, podcast hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, salam hormat buat Siap. keluarga dan kawan-kawan. Ya. Bang Dir, sampai jumpa Mas Agung. Terima kasih dan Terima kawan-kawan kasih lainnya. Bang Gir, Mas Agung, semua yang sudah hadir. Luar Terima biasa. kasih semoga pertemuan kita hari ini dan selalu kita eh, bermanfaat untuk sekitarnya. Terima kasih Bung Pascal. Terima kasih Mas Anas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, eh, salam dan Salam. Terima hormat. kasih. Hormat, hormat.